Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya, panjang umur proses karya, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi di konten Saniskoro. Nah, kali ini tidak hanya dengan Kisukana, Masukana, tapi juga sama Ibas. Jadi ada hal yang berhubungan dengan anak-anak, makanya kita bawa anak-anak. Ibas ini punya keistimewaan, dia indigo. Dia bisa melihat dimensi lain. Ingat ya, bukan melihat hantu ya, tapi melihat dimensi lain melalui matanya. Nah, kenapa sekarang bawanya anak-anak? Karena yang akan kita lakukan, yang akan kita telaah saat ini adalah satu buah tayangan yang berhubungan dengan anak-anak. Ada permintaan dari salah satu para penonton Mbah Bakrun TV di acara Saniskoro, Mas, review embu ngebak dong. Embu ngebak itu ada di daerah Klaten juga, Klaten pinggir, di daerah Manis Renggo, di daerah Taskombang tepatnya. Embu ngebak itu nantinya akan menjadi salah satu kolam renang, tempat wisata yang pastinya anak-anak suka bermain di situ. Nah, saya kemudian berkomunikasi dengan Masukana dan berkomunikasi juga dengan Ibas bahwa ada hubungan ini nggak? Ada hubungannya dengan anak-anak nggak? Oh, ternyata pas banget memang. Ada hubungannya dengan anak-anak. Zona lain menceritakan bahwa tempat embu ngebak itu adalah tempat bermainnya anak-anak. Jadi pas banget kayak gitu. Nah, kayak apa ceritanya? Nanti kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol, dan kita juga ditemani sama Pak Le tercinta kita, Pak Le Ponijo. Say hello, Le. Pak Le Ponijo yang senantiasa nemenin kita dalam suka dan duka. Banyakan dukanya sih sebetulnya, Bang. Tapi dia tetap ikhlas nemenin kita. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus Saniskoro. Dan kita langsung berbicara dengan Masukana dan Ibas. Rahayu Masukana. Rahayu. Hai Ibas. Anak saya. Dek. Dedek kan. Dedek apa Mbak sih? Terserah. Dedek kan ini suka tuh melihat hal-hal dari dimensi lain. Itu. Ceritain dong, Dek. Di sekitar sini yang Dedek lihat tuh apa aja? Pertama sih malam. Oh, malam. Malam. Di mana? Pohon Oh, di pohon sukun itu. Sukun. ada kayak itu sih kayak apa? Hero. Hero? Hero Mobile Legend tuh. Kayak bayangan gitu. Terus di situ lagi kayak gini. Lagi nyembah gitu. Oh. Nah, maksudnya apa tuh Masukana? Ya kan kita kan ini juga dekat dengan Tempos Kopi. Ah. Jangan lupa itu. Oh iya, pasti. Pasti itu dekat, sangat dekat sekali. Jadi tempat ini kan dulu pas channel kita sebelumnya itu sudah kita bahas bahwa desa ini dulunya juga sudah merupakan desa, dan sekitar abad 7 sudah ada orang di sini, cuma dikukuhkan menjadi desa resmi itu sekitar abad 8. Oke. Dan memang tempat kita berdiri itu kan dulu ini jalan, dan sampai nyambung ke rumah Bakrun dan Tempos Kopi, pasar, dan nah di situ sebenarnya ada semacam Padmasana atau stana, atau kalau yang kita lihat di Bali itu kan rumah-rumah itu ada rumah-rumah itu ada kayak tempat upacara di depan rumah yang ada ke kiblat timur, wetan, atau yang kita katakan zaman sekarang seperti semacam langgar atau musola kecil itu di situ. Oh. Jadi dulu itu yang rumah itu dulunya juga rumah, posisinya juga rumah, tapi nggak menghadap ke sana. Jadi ke sana, di situ ada pelataran, ngadep ke sana, tepat di pohon itu ada stana atau linggayoni. Oh, pas. Berarti bisa dikatakan gini ya, Dek, Mas, bahwa tempat ini adalah pintu masuk portal yang nanti nuansanya akan kita lihat di Embu Ngebak sana. Iya, karena Iya. nanti ini kan kita sekalian napak tilas kan, sebenarnya ini kan desa kuno, nanti juga ada kaitannya kenapa di Embu Ngebak juga di sini kan juga kayak ibaratnya
saya lihat itu kayak apa ya, kayak tempat sembayang yang lumayan besar sih, tapi cuma bentuknya kayak tinggayoni. Cuma kan orang-orang ke pasar, orang-orang mereka pasti juga manembah di sini, berdoa di sini pada waktu era itu. Dan dulu di era ini kan dulu rumah-rumah juga punya seperti di Bali tempat berdoa kecil, tapi di sini ya kayak ibaratnya ya musolanya gitu, tempat di desa ini salah satunya ada di sini. Oke. Kita mungkin bisa sambil jalan ke sana. Oke, bisa sambil jalan. Kita akan menuju ke Embung Ngebak ya. Ngebak. Jadi saksikan terus di Saniskoro, kita akan jalan ke Embung Ngebak. Monggo. Nah, Dek, kalau misalkan Dedek jalan ke sini, sekarang apa yang Dedek lihat? Tadi sih pertama di situ kayak ada yang ngintip, habis itu udah. Oh gitu. Di sini. Oh di sini? Di sini terus habis sih kayak apa ya? Ngintip kayak gini dong gitu. Oh, lihat. Iya. Nah, gimana tuh, coba ceritakan sambil ngobrol sama Om Sukana. Apa sih pengalamannya? Kalau saya kan awam nih, saya nggak ngerti apa-apa ya. Artinya saya hanya bisa merasakan, dan yang bisa jalan, yang bisa melihat, bahkan berinteraksi. Sampai waktu itu pernah punya kejadian yang ingat di Wonosobo, tiba-tiba Dedek nangis kejer, nggak berhenti sampai gitu. Karena digangguin. Ya, Dek. Iya. Nah, ceritain tuh gimana, Dek? yang apa tadi lihatnya tadi barusan ya tadi. Barusan pas itu dulu nengok ke belakang, ya anak kecil ngomong kayak kepo gitu. Memang kita sekarang ini banyak yang kayak apa ya, ngikutin. Jadi memang kayak biar itu loh Kang Mas, tahun 80-an waktu zaman belum ada TV. Mereka itu kepo. Oh, mereka ono apa sih? Iya, dan kan ini kan ono kameramen ireng. Terus batu. Kan kalau kita yang nanti kita bahas kan itu kan termasuk bangsa Pri, dan mereka itu juga punya teknologi yang sama seperti kita. Mereka punya media sosial seperti kita. Jadi apa ya, mereka itu numpang narsis itu loh. Oh iya. Siang-siang gini itu numpang narsis ya. Mau tampil gitu ya. Mau tampil Dede. Jadi kayak mereka juga seneng kayak ngevlog gitu loh. Belum di alam lain. Ya. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya subscribe kita itu tambah, tapi tiba-tiba kita cek pas kita di admin itu, kita admin YouTube, itu kayak ada akun misterius, itu akun mereka. Oh, mereka juga punya. Mereka punya, dan ada ya nggak usah saya sebut, ada channel sebelah yang sudah booming juga diikutin oleh akun mereka. Oh gitu. Mereka mantau. Jadi kalau mereka tertarik dengan channel-channel seperti ini, mereka juga ngikutin kan. Mereka kan ibu-ibu, mereka kan juga mama-mama sosialita. Jadi ternyata ada, Le. Ada kayak gituan tuh, Le. Nah, Lepon Hijau kan kalau misalkan udah dari kecil, dari lahir di sini, Le, ya. Ada cerita apa tentang Embung Ngebak, Le? Ya waktu dulu ada warga sini yang mandi di situ. Tiba-tiba tenggelam, nggak kelihatan selama kurang lebih 15 menit gitu. Tapi lama tapi keluar, dicari sama warga sini, ketemu tapi nggak apa-apa, tapi ceritanya begitu. Itu selamat orangnya? Orangnya selamat. Masih ada berarti sampai sekarang? Masih ada. Berarti kalau misalkan bisa, tim bisa ngeliput orang, mudah-mudahan beliau kerso untuk cerita pengalamannya, sehingga bisa ditayangkan juga di Saniskoro ya. Sekedap, berarti ini ternyata saya lihat ini dulu kali besar ini. Oh, ini kali besar nih? Ini kan masih ada tadi batu-batu apa, kayak batu-batu dari Merapi. Terus saya lihat ini kayak memang kali besar sebelah sini. Kali besar, ada jembatan kayunya. Dulu ada jembatan kayunya. Di sini kayak ada semacam empang-empang gitu loh. Jadi memang masyarakat dulu bertani, terus kayak sekarang budidaya ikan itu sudah di sini juga sudah mengenal itu sebenarnya.
Jadi memang cocok sih sebenarnya dekat sini dibangun embung ngebak ya. Iya. Embung ngebak, bahasa Jawa embung itu kan apa ya? Wadah ya. Wadah buatan, jadi kayak waduk kecil gitu loh. Oke. Ngebak itu berenang ya? Iya ya, berenang ya ngebak itu. Kurang tahu. Nah, kita sudah sampai di lokasi embung ngebak. Inilah penampakan dari embung ngebak. Embung ngebak ada di daerah Taskombang. Dusun ini masuknya dusun apa, Bu? Dusun Tegal Pasiran. Dusun Tegal Pasiran, Taskombang, Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah. Nah, kalau misalkan ini belum jadi, masih dalam status pembangunan karena adanya pandemi, maka pembangunan ini sementara dihentikan. Rencananya akan dijadikan tempat pariwisata ya? Ya, kolam renang. Kolam renang. Tegal Pasiran, Tegal itu seperti tempat pasiran itu kayak pasisir atau kayak bandar. Jadi kayak memang benar deket kali. Oh, gitu ya. Bandar itu pelabuhan. Bahasanya kayak pelabuhan. Jadi memang dekat lumayan kalinya ya. Nah, saya lihat itu ya enggak panjang banget ya. Seginilah jalan ini. Itu tinggal menyusut tadi. Menyusut segitu. Oke. Ayo kita langsung masuk ke sana. Langsung aja. Nanti cerita sama Dede ya. Deibas ceritain itu ngapain Bara. Semangat banget. Ya kalau anak kecil sebenarnya kalau mau dibangun sini tempat wisata energinya menarik. Energinya menarik ya. Cuma hati-hati banyak ular di sini. Ular nyata. Nah, itu ada pawang ular nggak? Makanya kalau saya pawang ya nggak kelihatan, saya pawang ular nggak. Selamat, Om Swastiastu, Rahayu, Assalamualaikum. Itu ngerasain apa di sini? Ada yang lari-lari. Ada yang lari-larian? Di sebelah mana? Di situ. Situ rumah itu sampai di atas. Berapa orang? Banyak banget. Banyak kan? Sini nggak Om yang Hah? yang anak kecil lari. Dari sini. Nah, kita sudah sampai. Ini lokasinya. Sekarang mau tanya Dede dulu. Dek, coba ceritakan apa saja yang ada di sini. Apa aja? Hah? Apa aja bebas. Yang Dede lihat. Yang Dede lihat. Dede ceritanya ke kamera situ. Kalau yang awal-awal ngelihat di sini, di air ini. Di air ini ngapain? Ada anak kecil, cowok. Nggak tahu sih cowok apa cewek. Jadi tuh apa tuh? Kayak Jepang tuh, anak Jepang. Rambutnya itu apa gitu. Pendek, depannya pendek. Belakangnya kayak dikuncir, terus sininya bolong kan tuh. Apa? Kayak dicukur. Habis itu lari di atas air. Nah, di atas air. Lari aja kita kayak Frozen. Oh ya? Terus apa lagi, Dek? Habis itu tadi sih di atas itu tuh ada yang lari-larian. Terus di mana? Di sini. Ada kayak apa kunti. Di mana? Di sini. Ini? Di sini? Masih ada sekarang? Nggak ada. Begitu kita datang berarti hilang? Iya. Oke. Sementara Mas Sukana, Om Sukana lagi menyiapkan, dia mau ngasih hadiah sama ini, sama anak-anak di sini. Tuh hadiahnya itu sama mainan anak-anak. Jadi kita akan cerita lagi. Terus ya, Dek. Sini, Dek. Ayo, sini Mas. Itu udah Mas, udah selesai? Sudah. Karena ya memang di sini tempatnya. Benar. Taman bermain. Iya, jadi dulu sini itu pelataran luas. Balai desa. Oh, balai desa. Ya, benar, sini balai desa. Jadi sini kayak balai desanya itu di sini. Terus kalau biasanya kalau jam-jam segini kan dulu kan ini kan dulu Nusa Jawa itu kan beda cuacanya, kalau jam segini kan masih dingin. Masih dingin ya? Masih dingin. Masih banyak anak-anak yang bermain di sini, masih banyak apa ya? Yang riang gembira sampai sore lah. Sore nanti kan biasanya kan ada pepatah besok
wis surup surya wis do mulai aku tak gondol wewe ngono kan. Saya melihatnya masih ada kata-kata seperti itu. Jadi istilah gondol wewe itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Iya, zaman Masehi abad 7 abad 8 sudah ada. Jangan hati-hati. Dan benar Dedek tadi saya juga lihat banyak yang senang bermain dan lain sebagainya. Dan apa ini juga perlu dipahami, saya bukan gimana-gimana, cuma saya kasih hadiah aja. Ini kan juga nopo, saya punya beberapa boneka masa kecil ya, nopo daripada dibuang atau apa, saya berikan mereka. Dan perlu nopo teman-teman sanes koro pahami, daripada kalau teman-teman punya boneka atau misalnya ditolak pacarnya atau gimana, daripada dibuang atau memang punya boneka, karena kalau tahu ada tempat yang banyak untuk bermain, ada energi seperti itu, dikasihkan saja untuk hadiah mereka. Alangkah baiknya kalau juga yang baru, mereka itu senang di sini, mereka senang bermain, mereka masih senang apa, karena ini kan ada boneka, ada mobil-mobilan, ada ini kan juga banyak cowok, banyak cewek. Karena sebenarnya yang saya tangkap di sini itu bukan hanya yang memang residual dari masa lalu, tapi non sewu di sini juga pernah ada insiden sih, insiden tapi jauh. Jadi memang dulu ada kali di sebelah sana itu untuk pembunuhan dan lain sebagainya, termasuk banyak anak-anak. Cuma energi mereka tertarik ke sini, tapi positif jadinya, karena yang di sini itu kebanyakan tuh nggak apa-apa ya, peri, kuntilanak, tapi kuntilanak yang putih. Jadi mereka itu nek misalnya mereka jahil, tapi mereka jahil itu cuma pengen kenalan. Mereka gitu. Dan di sini juga banyak yang janda sih, jadi yang jomblo-jomblo. Kalau sore-sore maghrib di sini yang mau silahkan berkenalan sendiri. Di sini banyak juga anak-anak dari mereka. Jadi ya banyak ibu-ibu, banyak anak-anak di sini. Kayaknya asik di sana, tempat pohon hijau di sana tuh, di ujung sana. Kita ke sana, Dek. Ada penolakan nggak, Dek? Diterima di sini?